Jangan bangga dipanggil bos. Saya bilang sekali lagi, jangan bangga dipanggil bos. Mulailah menjadi seorang pemimpin. Apa perbedaannya antara bos dan pemimpin? Sekaligus simak langkah-langkah untuk menjadi pemimpin yang efektif. Agar orang-orang bisa mengikuti Anda. Pertama-tama, saya akan menjelaskan perbedaan antara bos dan pemimpin. Istilah bos dan pemimpin sering digunakan bergantian dan dianggap sama, seperti kita memanggil atasan kita dengan kata bos. Tetapi terlihat kedua kata tersebut mewakili. Tetapi keduanya pula memiliki pendekatan yang berbeda di dalam manajemen sebuah organisasi. Seorang bos biasanya berfokus pada proses, kepatuhan, dan mempertahankan status quo. Sebaliknya, seorang pemimpin bisa menginspirasi perubahan, menumbuhkan budaya inovasi, dan mendorong pertumbuhan tim. Perbedaan ini tidak hanya terjadi dalam tindakan, tetapi juga terjadi pada pola pikir, di mana bos hanya berpikir pada tugas dan wewenang, sementara seorang pemimpin berfokus pada orang, potensi, dan kemungkinan. Jajak pendapat yang diadakan oleh Gallup di tahun 2015 mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi di tempat kerja. Setengah dari karyawan yang disurvei pernah meninggalkan pekerjaannya untuk menghindari manajemen yang buruk. Temuan ini merupakan sebuah peringatan di mana menyoroti kesenjangan dalam kepemimpinan, di mana sebuah inspirasi dan pemberdayaan harus menjadi kebiasaan. Berikut hasil jajak pendapat Gallup tadi, ditemukan bahwa alasan orang meninggalkan atasannya bisa bermacam-macam, tetapi lebih sering karena beberapa faktor utama antara lain. Yang pertama adalah kurangnya pengakuan dan penghargaan. Ada rasa diremehkan ketika kerja keras dan prestasi tim diremehkan dan tidak diperhatikan. Komunikasi yang buruk oleh atasan menciptakan keputusasaan yang menyebabkan kebingungan dan rasa frustasi. Faktor yang kedua adalah manajemen mikro atau micromanagement, yang merupakan ciri dari perilaku seperti bos, menghambat kreativitas, menunjukkan kurangnya rasa percaya. Sementara pemimpin yang efektif memberdayakan timnya, menumbuhkan rasa otonomi dan kepercayaan diri. Faktor yang ketiga adalah sikap atasan yang negatif dan kurangnya empati. Dapat menciptakan lingkungan dengan budaya kerja yang toksik. Berbeda sekali dengan pemimpin yang efektif, yang menunjukkan rasa empati dan konstruktif, sehingga meningkatkan semangat dan kepuasan kerja. Lalu setelah kita mendapatkan gambaran perbedaan antara bos dan pemimpin, sekarang marilah kita mempelajari 8 prinsip pemimpin yang efektif. Prinsip-prinsip dasar ini dirancang untuk menginspirasi, memberdayakan, dan memperkuat tim Anda, sehingga mendorong semangat untuk mencapai tujuan bersama. Scott Deming, seorang pembicara, konsultan bisnis, dan penulis buku dalam artikelnya, membagikan prinsip-prinsipnya kepada kita antara lain. Yang pertama adalah komunikasi punya kekuatan. Komunikasi adalah alat yang menjembatani gap atau kesenjangan, menyelaraskan tujuan, dan menumbuhkan budaya saling menghormati serta memahami. Komunikasi dalam kepemimpinan bukanlah tentang Anda mengeluarkan perintah, panggil sana, panggil sini, memberikan tugas, menyuruh-nyuruh. Ini adalah tentang mendorong dialog, membuka ruang feedback atau umpan balik, dan memastikan bahwa setiap anggota tim merasa didengar dan dihargai. Komunikasi dua arah akan membangun kepercayaan yang akan merupakan komponen penting dalam kesuksesan tim dimanapun, dan menciptakan ide dapat berkembang serta dapat menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Yang kedua adalah positive reinforcement atau penguatan secara positif. Pendekatan terhadap kesalahan dan kegagalan dapat membedakan antara seorang pemimpin dan seorang bos. Jika seorang bos menganggap kesalahan sebagai kegagalan untuk dikritik. Sebaliknya, seorang pemimpin memandangnya sebagai peluang untuk berkembang. Penguatan secara positif melibatkan pengakuan atas upaya tersebut dengan memberikan feedback yang membangun dan mendorong pola pikir untuk terus belajar. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam membangun keterampilan, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri dan loyalitas di dalam tim. Sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang mendorong inovasi dan resiko dipandang sebagai langkah menuju pertumbuhan.
Yang ketiga adalah empowering, not micromanaging, atau bisa diterjemahkan menjadi memberdayakan, bukan pengelolaan mikro. Pemberdayaan adalah ciri utama kepemimpinan yang efektif. Karena hal ini melibatkan kepercayaan terhadap kemampuan tim dan memberikan otonomi dalam peran mereka. Pemberdayaan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara anggota tim, yang mengarah pada kepuasan kerja dan inovasi yang lebih besar. Yang keempat adalah akuntabilitas, merupakan keyakinan seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab atas tindakannya, apapun hasilnya, akan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan diri dari timnya. Karena akuntabilitas adalah ciri kepemimpinan sejati. Lalu akuntabilitas ini mencakup keberhasilan dan kegagalan. Dengan memiliki keputusan sendiri dan belajar dari kesalahan, para pemimpin menunjukkan integritas dan komitmen terhadap perbaikan yang terus berkelanjutan. Akan memberikan contoh yang kuat bagi tim. Masuk yang kelima, yaitu menciptakan value atau nilai dalam kepemimpinan. Dalam prinsip kepemimpinan efektif, fokusnya bukan sekedar matriks-matriks dan performance indicator, tetapi harus berfokus juga pada penciptaan value. Para pemimpin yang berfokus pada penciptaan nilai memahami bahwa keberhasilan suatu organisasi itu terkait erat dengan kesejahteraan dan pertumbuhan timnya. Prinsip yang keenam adalah pemimpin mendengarkan secara aktif. Mendengar secara aktif ini adalah keterampilan penting bagi pemimpin yang efektif. Ini lebih dari sekedar mendengarkan kata-kata. Ini melibatkan pemahaman pesan mendasar, kekhawatiran tim, dan juga ide anggota tim. Pada prinsip nomor 6 ini, pemimpin yang mendengar secara aktif akan menunjukkan rasa hormat terhadap ide atau juga pendapat anggota timnya, serta menumbuhkan budaya kepercayaan dan inklusivitas. Praktik seperti ini akan mendorong komunikasi secara terbuka, mendorong orang mengemukakan berbagai sudut pandang, mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih kolaboratif. Yang ketujuh adalah prinsip keadilan dan kesetaraan. Kepemimpinan juga melibatkan dengan menjaga keadilan dan kesetaraan di dalam tim. Hal ini berarti pemimpin harus menghindari sikap pilih kasih, mengakui dan menghargai kerja keras dan inovasi, serta memastikan bahwa semua anggota tim memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Pemimpin yang menerapkan keadilan berarti menciptakan lingkungan tim yang positif dan kohesif, sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Prinsip yang ke-8 atau yang terakhir menurut Deming adalah pemimpin harus menumbuhkan pemimpin masa depan lainnya. Salah satu peran terpenting pemimpin adalah membimbing dan mengembangkan pemimpin masa depan. Hal ini berarti membimbing orang dalam peran mereka saat ini dan menginspirasi mereka untuk mengambil posisi kepemimpinan. Dalam berbagai pengetahuan yang dimiliki pemimpin, pemimpin memberikan panduan dan peluang untuk berkembang. Para pemimpin dapat memastikan warisan kepemimpinan yang kuat dan efektif di dalam organisasi. Apa yang benar-benar mendefinisikan seorang pemimpin bukanlah seberapa baik mereka memberikan perintah, tetapi adalah bagaimana pemimpin mengangkat orang untuk memicu inspirasi dan inovasi, membimbing timnya untuk menuju tingkat yang lebih tinggi. Pemimpin sejati memupuk pertumbuhan, mengeluarkan yang terbaik dari orang-orangnya, dan mengarahkan semua orang untuk menuju kemenangan bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini.